Babu Belanda ketar-ketir, Indodes ketar-ketir, ternyata tertanya udah mulai senang. The question is, pemain Eropa itu sendiri yang tak berminat gabung hanya boleh mendowngrade karisma dan pelunya apabila join dengan semacam harimau Malaya yang tidak famous. Teruslah halusinasi Malaysia. Jika ada kesulitan, tempuilah solusinya dengan angan-angan. Sudah sering bual dan kebohongan dikecam publik, kok masih tak sadar hidup. Chief Executive Officer atau CEO Timnas Malaysia Robert Douglas Prem diyakini butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan besar. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola asal Malaysia Muhammad Saddiq Mustafa. Saddiq menilai Prem harus menghadapi tantangan besar dan tugas yang sulit untuk mengubah harimau Malaya. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Kadada itu tak hanya bertanggung jawab di tim senior tetapi juga tim U23. Oleh sebab itu, Saddiq meminta para penggemar tidak mendesak Prem melakukan perubahan dalam waktu singkat. Untuk olahraga berprestasi tinggi, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih dalam waktu singkat, baik 12 bulan atau 24 bulan. Itu tidak realistis dan suka tidak suka kita harus memberinya atau Prem ruang untuk memberi merek pada tim nasional kita. Para penggemar harus menerima kenyataan bahwa naik dari 30 langkah dari peringkat dunia adalah hal yang sulit. Sementara di Asian Cup pun kita masih tertinggal dari Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Jadi itu tidak bisa terjadi dengan mudah karena tim nasional lain juga sedang berusaha untuk maju, kata Saddiq. Saddiq nilai Prem setidaknya butuh 60 bulan atau 5 tahun untuk membawa Malaysia masuk 100 besar di dunia. Dia butuh waktu 60 bulan untuk menjadi pahlawan, kata Saddiq. Itu artinya dia butuh setidaknya 5 tahun untuk memastikan kita tim masuk ke peringkat 100 besar dunia. Periode 60 bulan ini realistis baginya untuk menyusun manajemen dan perjalanan timnas dari skuad senior sehingga tim cadangan, ujarnya kepada Beasukan. Selain itu, Saddiq menilai Prem membutuhkan kerjasama dari semua pihak termasuk klub untuk menyukseskan misi revolusi harimau Malaya. Ia mengatakan Prem juga tidak perlu memperjelas jangka pendek dan panjangnya, termasuk upaya mendapatkan sponsor atau mitra strategis untuk mendukung perubahan dalam tim nasional Malaysia. Dia butuh kerjasama dari semua pihak dan tidak ada bekerja sendiri, ucap Saddiq. Sekalipun dia punya profil bagus dan gajinya RM100.000 Malaysia atau RM200.000 Malaysia per bulan, kalau dia tidak dapat kerjasama dia akan gagal. Prem juga perlu memahami kultur sepak bola Malaysia, di mana dia tidak hanya mengelola pemain tetapi juga harus menjalin hubungan dengan pemain klub Liga Malaysia, ujarnya. Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM sebelumnya membabarkan 2 misi awal pelatih baru Timnas Malaysia Peter Klamowski. 2 misi tersebut adalah lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan membawa Malaysia masuk 100 besar dunia. Berdasarkan riset terbaru 19 Desember 2024, Malaysia berada di peringkat ke-132. CEO terbaru Timnas Harimau Malaya juga yakin Malaysia akan lolos ke Piala Dunia suatu saat. Berikut komentar fans Harimau Malaya setelah CEO mereka mengatakan akan yakin lolos ke Piala Dunia. Babu Belanda ketar-ketir, Indodes ketar-ketir, ternyata tertanya udah mulai senang. The question is, pemain Eropa itu sendiri yang tak berminat gabung hanya boleh mendowngrade karisma dan pelunya apabila join dengan semacam harimau Malaya yang tidak famous. Teruslah halusinasi Malaysia. Jika ada kesulitan, tempuilah solusinya dengan angan-angan. Sudah sering bual dan kebohongan dikecam publik, kok masih tak sadar hidup tuh pakailah pikiran supaya dihargai orang. Cakap banyak tapi bukti tak satu pun. Makhluk macam apa ini? Apa benda nih woi? Indodes takut banget lihat ini. Aku pernah ke Aceh, klub Indo belum dan gak kelihatan lagi. Apa bakalan bikin malu timnas ayam setelah ini? Biarlah Malaysia dengan usahanya sendiri, mau dibilang revolusi ke grade A, ke grade E, ke grade J, apakah mampu masuk AFC Cup nanti? Yang penting sama-sama support. Sebagai Asian country, semoga sukses revolusinya.
Salam, tidak masalah walaupun nilai A. Seperti ketika permainan tidak tahu apa yang terjadi, jangan bicara omong kosong. Ini satu lagi, siapa sih yang sibuk kelas A? Kenapa enaknya kalian masuk main bola? Lebih baik dari sekedar main bola. Tim yang kalah menyalahkan pemain dan pelatihnya, tim yang menang dipuja seperti itu. Tim ini bahkan belum dimulai, lihat saja dan lihat. Saya bukan penggemar berat sepak bola, saya hanya melihat tim dari luar dan juga dari dalam. Cobalah untuk tetap berpikir terbuka. Terima kasih. Ayo Malaysia melaju ke Piala Dunia 2026. Semoga perubahan skuad sepak bola Malaysia terus berlanjut ke depannya. Kalah menang dalam pertandingan menjadi sebuah pengalaman yang penting. Tetap berkarya, belajar dan tetap fokus. Tanamkan jiwa patriotik dalam diri untuk memperjuangkan bendera keramat Malaysia di dada dan selalu hormat siapapun lawan kita. Setiap ada notif berita pasal skuad Harimau Malaya selalu saya mengantuk. Sekurang-kurangnya berpikir dulu bagaimana cara mengalahkan Vietnam di babak grup baru lolos Piala Asia. Lah, ini ibarat bayi baru lahir langsung disuruh lari. Kalau mau bangun rumah, tiangnya harus kuat, pohonnya nggak akan tumbang kalau akarnya kuat. Berapapun usianya, perkembangan pemain yang penting saat ini. HM punya banyak pemain cadangan yang berkualitas untuk jangka panjang dan masa depan. Pemain-pemain lawas untuk jangka waktu pendek, oke lah, yang pasti bisa melangkah jauh untuk tidak. Saya lebih suka jika jajaran pemain profesional yang ditunjuk ini bisa melahirkan banyak pemain muda berkualitas seperti Arif Aiman. Sejujurnya saya mendukung penuh upaya revisi Leonard, TMG dan tim baru FAM. Tidak kata yang dapat membuktikan dengan kata-kata kecuali hanya membuktikan. Mantap, persaingan baru sepak bola di Asia Tenggara makin sengit. Oke, bagus. Jangan membawa mainan yang tidak bisa digunakan seperti Dominic Tan dan lainnya. Untuk kualifikasi Piala Dunia tahun berapa? Hingga tahun 2030. Insya Allah semoga Malaysia masuk Piala Dunia. Harimau Malaya harus performa di Piala Asia jika menginginkan tampil di Piala Dunia. Tunjukkan sehebat apa di Piala Asia. Pendapat saya efektif atau tidaknya memasukkan beberapa pemain warisan kelas A tidak ketika kita bisa melawan tim-tim besar seperti Thailand, Vietnam dan tim-tim Asia Barat seperti Bahrain, Yordania, UEA. Tetap semangat Harimau Malaya. Tenang saja dulu, tapi ingat jangan terlalu berharap jika tidak sesuai dengan kenyataan. Dumuke. Saya harap semua tim Asia Tenggara pergi ke Piala Dunia. Melayu yang mengerikan. Gantunglah cita-cita setinggi bintang di langit. Sukses untuk Harimau Malaya. Amin. Semoga apa yang disampaikan itu benar adanya. Salam dari kota Maradu, Sabah. Ya, mudah-mudahan bukan hanya sekedar angan-angan ya. Jangan berharap kita jauh dari Indonesia. Sekarang kita lebih kuat lagi.